Oke, mata kuliah kita Sistem Informasi Manajemen sengaja saya agak mundurkan waktunya yang biasanya yang sudah dijadwalkan jam 5 sore ya menjadi jam setengah 7 karena jam 5 biasanya saya ada keperluan dulu ke Bojong Soang gitu ya. Jadi kemungkinan nyampe di rumah itu maghrib. Gitu. Oke, saya share dulu. Oke, nah ini sesi informasi manajemen. Bagaimana kita mengelola sistem informasi di era digital saat ini. Gitu ya. Ini silabusnya. Yang pertama tentang bagaimana mengelola sistem informasi di era digital, kemudian mencapai keunggulan kompetitif, mengelola layanan, infrastruktur, e-commerce, terus meningkatkan komunikasi, kolaborasi, terus kita belajar juga meningkatkan BI, Business Intelligence, ya. Kemudian memperkuat B2B, business to business, kemudian mengakuisisi dan mengembangkan sistem informasi, dan yang berikutnya adalah mengamankan sistem informasi. Ya. Ini ada kurang lebih 10, tidak 14 sesuai dengan pertemuannya, ya, yang mana nanti akan kita lihat berapa kali kita melakukan beacon gitu ya. Oke, saya dan Suryana, home base-nya di SI, sistem informasi. Ya, ini email saya, silakan dicatat. Kemudian itu nomor WhatsApp saya. Jadi untuk tugas-tugas, untuk ujian nanti di email ke saya. Ya, subjeknya saja yang berbeda. Misalkan ada tugas 1, terus mata kuliahnya SIM, NPM kamu berapa? Ditulis aja seperti itu di subjeknya. Tidak perlu body emailnya, misalkan body emailnya menyatakan bahwa nama saya begini, nggak usah. Cukup di subjeknya saja tuliskan tugas 1 atau ujian atau tugas 1, tugas 2, tugas 3, nanti mata kuliahnya apa, SIM, terus NPM kamu berapa, gitu ya. Oke, ini untuk penilaiannya, kehadiran. Sebetulnya saya tidak terlalu concern terhadap kehadiran, tapi karena memang peraturan di kampus mengharuskan itu, maka saya masukkan di situ 10%, kemudian tugas 20, UTS 30, dan UAS-nya 40. Gitu ya. Oke, kemudian Vicon. Nah, untuk yang tadi masalah kehadiran, kalian kalau memang ada kepentingan ya ataupun sakit ataupun apa itu, silakan kirim pesan ke saya saja. Gitu ya, kirim pesan ke saya. Itu lebih baik daripada misalkan alpa gitu ya. Nah, berarti sesuai peraturan misalkan 3 kali kalian tidak hadir, saya berhak mencoret kalian tidak ikut ujian gitu ya. Oke. Kemudian perkuliahan bisa menggunakan Zoom atau Google Meet tergantung dari situasi dan kondisi ya. Kalau di tempat kalian lancar Zoom, oke, kita pakai Zoom. Kalau ternyata lagi agak tersendat, ya kita pakai Google Meet, ya kurang lebih 4-5 kali. Ya, itu dari pertemuan pertama sampai nanti jelang UTS, 4-5 kali kita melakukan Vicon. Kemudian tugas mandiri, ya bisa saya share nanti bahannya di e-learning atau LMS, ya atau di grup WhatsApp. Ya, itu sekitar 2-3 kali. Nanti setelah UTS sama seperti ini juga ya, 4 dan
4 kali untuk Vicon, 4 sampai 5 atau 2 sampai 3 untuk yang tugasnya, tugas mandiri. Oke. Jadi saya tidak ingin menghabiskan kuota kalian terus berjam-jam video conference seperti ini. Oke, ini buku bacanya. Referensi silakan kalian bisa cari di Google ya. Mudah-mudahan kalian bisa dapat e-booknya. Ya, kalau tidak ya kalian harus mencari bukunya. Ya, oke itu kenalannya. Kemudian saya share lagi. Baik, untuk materi pertama, mengelola sistem informasi di era digital. Ini sistem informasi pada saat ini kondisinya seperti apa, kemudian bagaimana definisinya, sifat-sifatnya, dan etikanya untuk di sistem informasi ini. Baik. Nah, ini kalau kita melihat kondisi saat ini, ya sistem informasi dalam arti global, ya, ini ada di mana-mana, memasuki semua sisi kehidupan manusia. Ya, bisa dalam arti gadget, bisa dalam arti softwarenya, bisa dalam arti lifestyle-nya dan lain-lain. Ya. Nah, dari perkembangannya, sistem informasi ini ada sisi positif dan negatif. Di satu sisi menciptakan kemudahan, kesederhanaan, kepraktisan, ya, kekuatan, keunggulan, efisiensi, tapi di sisi lain ada juga dampak-dampak negatifnya, gitu ya. Misalkan kalau informasi yang disebarkan itu ternyata informasi yang hoax, gitu ya, informasi yang salah atau informasi yang mengandung provokator, nah itu menjadi satu sisi kekuatan, tapi di sisi lain kekuatannya ini justru menjerumuskan, gitu ya. Gitu. Jadi di balik hal-hal kemudahan banyak juga hal yang rumit, ya. Di belakangnya adalah hal rumit untuk membuat kita lebih mudah. Di belakangnya ada kerja keras para engineer yang merancang sistemnya. Gitu. Dan perkembangan IT ini bisa kita anggap hitungan detik ini ada perkembangan inovasi-inovasi berikut. Oke, kemudian dampak dari perkembangannya masuk ke kehidupan sosial, akademik, pekerjaan, dan yang lainnya. Ya, akademik tidak bisa lepas dari yang namanya sistem informasi, kemudian bidang pekerjaan juga sama. Kalian yang lifestyle juga menggunakan aplikasi-aplikasi sosial media, itu salah satu dari sistem informasi. Ya, gitu. Nah, perkembangan ini mendorong munculnya dunia digital. Ya, dunia globalisasi. Munculnya itu. Yang tadinya tidak ada menjadi sekarang seolah-olah ada dunia digital. Apa yang kita lakukan seperti ini, interaksi seperti ini kita berada atau memasuki dunia digital. Saya tidak melihat Anda bisa melihat saya, kita bisa berinteraksi walaupun ada keterbatasan jarak dan waktu. Ya. Oke, kita lihat karakteristik dari dunia digital. Nah, untuk saat ini, tadi kemudahan akses informasi,
ya, terus beragam perangkat dari mulai komputer, laptop, tablet, terus smartphone lainnya, gaya hidup digital, kalian tidak bisa lepas dari yang namanya sosial media, ya, terus mobilitas yang tinggi, dan di bidang pekerjaan teknologi ada yang disebut dengan IoT, big data, AI, ya, artificial intelligence, machine learning, dan lain-lain. Di balik kemudahan tadi, ada orang-orang yang knowledge worker, ya, knowledge worker. Nah, ini orang-orang yang bekerja memodifikasi, merancang, menyimpulkan, mengolah data sehingga menjadi informasi, sehingga menjadi pengetahuan, ya. Nah, dari situ muncullah komunitas-komunitas dari knowledge worker, ya, knowledge worker. Ada dari pendidikan, pembelajaran, dan lain-lain. Dibentuklah grup-grup tertentu, ya. Sama seperti kita, kalau ada apa-apa kita bikin komunitas, ada grup tertentu untuk kuliah. Ini kuliah. Itu adalah knowledge society. Jadi kita bisa berdiskusi di situ, kita bisa berbagi pengetahuan, ya, berbagi bahan kuliah dan yang lainnya. Itu knowledge society. Oke. Dari era globalisasi. Nah, globalisasi ini adalah kita artikan sebagai integrasi ekonomi, ya, integrasi ekonomi dunia yang didorong oleh perkembangan teknologi. Ya. Jadi bayangkan bahwa perkembangan teknologi ini merubah kebiasaan dari ekonomi. Yang tadinya di pasar kita berdesakan, ya, sekarang pasarnya yang datang ke rumah kita melalui gadget. Kita tidak perlu tadi muter-muter, cukup dengan gadget kita scroll gitu ya. Itu merubah lifestyle-nya. Itu juga merubah sosial budayanya. Ya. Semakin ke sini maka semakin mudah, semakin inovasi, perubahan teknologi semakin cepat. Ya. Jadi perubahan-perubahan ini itu juga mendorong dua-duanya itu berimbas. Perubahan teknologi mendorong perubahan dari ekonomi, sosial budaya, begitu juga perubahan dari ekonomi dan sosial budaya merubah atau menciptakan inovasi-inovasi baru di bidang teknologi. Gitu ya. Kalian perlunya apa, kalian maunya seperti apa, maka teknologi akan berubah mengikuti keinginan itu. Ya. Globalisasi. Oke, kemudian tren dari teknologi informasi. Ya. Oke, tren ini didorong oleh adanya perubahan-perubahan yang terjadi di organisasi atau komunitas di era digital. Ya, tadi ada perubahan-perubahan. Sehingga berbagai perubahan itu menciptakan kepentingan-kepentingan yang baru. Ya, yang imbasnya ada inovasi-inovasi. Ya, dibilang inovasi radikal, ya, yang tadinya komputer besar CRT sekarang menjadi tipis, ya, yang tadinya komputer yang besar menjadi tipis, menjadi laptop yang tadinya berat dibawa-bawa gitu ya, PC sekarang menjadi laptop yang kecil, semakin tipis, ya, ukurannya pun dari mulai 17, terus ada 14, terus ada yang 13, 12, dan 10. Ya. Yang plus keyboard, ada yang keyboardnya bisa dilepas, dan itu perubahan-perubahan inovasi radikal. Ya, kalau tidak ada seperti itu, ya tidak akan ada yang namanya laptop seperti sekarang, terus smartphone Android, smartphone yang kecil-kecil sekian inci, itu tidak ada yang sekarang, ya. Jadi itu perubahan inovasi radikalnya. Ya.
Jadi ini di bidang IT, Internet of Things, media sosial, cloud computing, dan big data. Kemudian dari konsep dasar sistem informasinya, ini bisa kita artikan bahwa saat ini sistem informasi ini tidak bicara tentang aplikasi saja, tapi di situ ada orangnya, ada teknologinya, ya, di mana interaksinya ini bisa menciptakan, mengumpulkan, menyimpan, mendistribusikan, mengolah data menjadi informasi, informasi menjadi pengetahuan, gitu ya. Jadi interaksi semuanya, dari mulai orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan telekomunikasinya. Nah, ini menciptakan satu tren baru, konsep baru, yaitu sistem informasi. Ya. Oke, itu. Kemudian data ini memegang peran penting, di mana data yang asalnya adalah sekumpulan simbol-simbol, angka-angka, gitu ya. Huruf itu kita artikan sebagai simbol, diperlakukan sebagai simbol, begitu juga angka, ya. Yang tadinya berupa angka, digit, dan lain-lain, itu tidak berarti. Tapi setelah diolah menjadi informasi, maka itu mengandung arti. Ya, mengandung arti. Nah, misalkan nomor polisi kendaraan, ya, nomor polisi kendaraan. Ada kode-kode yang di depan angka, ya, huruf itu menunjukkan kode apa, di belakangnya juga sama. Ini yang tadinya data hanya sekedar angka dan huruf, setelah diolah menjadi informasi bahwa di depannya ini adalah kode. Kodenya kode apa? Kode wilayah, misalkan ya. Di belakangnya ada lagi. Nah, dari semuanya ini kalau diolah lagi, kalau diartikan lagi, ini menjadi pengetahuan, knowledge, gitu ya, menjadi knowledge. Gitu. Jadi tadi yang asalnya data, angka dan simbol menjadi knowledge. Gitu. Oke. Kemudian dari konsep tadi kita coba pilah, gitu ya. Kita coba pilah, kita coba kerucutkan lagi dari mulai orang tadi, ya, sistem informasi, orang, jaringan, hardware, software. Ini bahwa secara perangkat di sisi hardware berarti ada input, output, prosesor, dan yang lainnya. Ya. Sedangkan secara software, ya, software aplikasi, di dalamnya kalau kita buka, ini merupakan instruksi-instruksi yang secara logikal, ya, dia bisa berkomunikasi antara manusia dengan hardware, ya, manusia dengan hardware-nya. Nah, interaksinya bagaimana? Di situ ada tombol-tombol, gitu ya. Di situ ada keterangan-keterangan di mana kita bisa nulis, ngetik di keyboard, kemudian muncul di layar. Itu ada sebuah instruksi, dan layar ini sebagai hardware-nya. Kita komunikasikan. Kalau kita tekan A di keyboard, maka muncul di layarnya A. Ini berarti kita mengkomunikasikan dengan hardware, ya. Kemudian telekomunikasi, ini alurnya yang menjembatani antara software dan hardware, ya. Ada jalur telekomunikasinya. Oke. Oke, kemudian bagaimana kompetensinya orang-orang yang berada di lingkungan sistem informasi, ya, profesinya. Nah, kita bisa bagi menjadi 3 ini, yang teknik,
bisnis, dan sistem. Kalau kalian lebih cenderung menguasai, lebih cenderung untuk ngutak-atik secara teknik, maka kompetensinya adalah teknikal. Ya, teknikal bisa dari sisi softwarenya, hardwarenya, networking, security, dan lain-lain. Kompetensinya adalah teknikal. Tapi kalau misalkan kalian tidak dalam minat ke arah teknikal, maka ada dilihat dari sisi bisnisnya. Ya, sisi bisnis ya kompetensinya terhadap bisnis proses, manajemen SDM, manajemen proyek, gitu ya, manajemen risiko dan lain-lain. Itu kompetensi pada sisi bisnis. Ya. Audit sistem informasi dan kemudian rantai pasok dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian satu lagi yaitu kemampuan pengetahuan, ya, pengetahuan terhadap sistemnya, ya, integrasi antara aplikasi dengan hardware dan yang lainnya. Nah ini maka kompetensinya adalah terhadap sistem, ya, terhadap sistem. Jadi kompetensinya ada kita bagi 3 itu, technical, bisnis, dan sistem, ya. Jadi profesi orang di sistem informasi bisa kita katakan berada di lingkup atau 3 lingkup itu. Ya, kompetensi teknikal, bisnis, dan sistem. Oke. Selanjutnya ini kalau kita buka, ini ada domainnya dari teknikal, kemudian domainnya dari bisnis, dan dari sistem. Ya, apa yang ada di sini? Untuk teknikal ada cloud computing, infrastruktur, networking, operating system, dan yang lainnya. Sedangkan dari sisi bisnis, ada bisnis proses, ada tadi manajemen risiko, manajemen SDM, manajemen proyek, ya, dan yang lainnya. Oke, kemudian dari sisi sistem ada connectivity, compatibility, integrasi sistem, dan yang lainnya. Ya, ini kompetensi-kompetensi profesional dari sistem informasi. Nah, dari organisasi, nah ini organisasi yang menggunakan sistem informasi ini kurang lebih prosesnya adalah seperti ini. Organisasi menggunakan sistem informasi untuk proses transaksi, untuk proses manajerial, untuk proses DSS, support system, ya. Jadi pendukung keputusan. Ya. Nah, aplikasi yang kita buat itu cenderung ke arah tadi. Kalau kita bikin grafik, kalau kita bikin tabel, nah itu di sistem support system. Ya. Jadi pendukung keputusan. Kalau diarahkan ke manajemen, maka manajemen bisa melihat informasi bahwa oh tabelnya seperti ini, oh grafiknya seperti ini, jadi dia lebih mudah untuk mengambil suatu keputusan. Ya. Dan yang lain-lainnya, ada BI, ada social software, ada supply chain, mobile aplikasi. Oke. Kemudian tadi agak di awal saya bilang bahwa sistem informasi perkembangannya berada di dua sisi, ada sisi positif dan negatif. Nah ini tergantung kalian akan berdiri di sisi yang mana, ya, positif atau negatif. Perkembangannya kalau kalian diambil pada sisi positif, maka mudah-mudahan kedepannya akan lebih positif menggunakan semua perangkat dari sistem informasi, ya, dan mudah-mudahan untuk tidak salah langkah malah berada di sisi yang negatifnya, gitu ya. Oke, kemudian kita lihat etika dari sistem informasi. Nah, etika sistem informasi ini kalau kita fokuskan ada beberapa hal, yaitu privasi, akurasi, properti, dan
accessibility. Nah, privasi, mengenai privasi ini saya ingatkan bahwa apa-apa yang kalian upload di media sosial ya, misalkan kalian ada di mana saat ini dan yang lain, ingat bahwa privasi ini akan bersinggungan juga dengan privasi orang lain. Ya, kalian menginformasikan keberadaan kalian tidak di rumah, itu berarti di sisi negatifnya bahwa rumah kalian kosong, gitu ya, rumah kalian kosong. Jadi kalau kalian, oh kalian ada di sini dengan keluarga, berarti rumah kalian kosong. Atau apabila kalian menggunakan perangkat-perangkat yang memang apa namanya, aplikasi-aplikasi di handphone, kemudian kalian masukkan di situ ada PIN, ada password, ada apa. Nah, ingat bahwa semuanya itu kalau kalian tidak hati-hati akan terjebak ada virus yang namanya, bukan mungkin jenisnya tidak virus, tapi ada ya semacam malware, ada itu yang mencuri privasi itu, mencuri password, mencuri PIN gitu ya, sehingga privasi kalian yang ini tidak aman gitu ya, tidak aman. Jadi itu perhatikan ya, perhatikan dari sisi privasinya. Oke, kemudian tadi sisi privasi ya, ada email, ada kalau ada aplikasi mobile banking. Nah, ini perhatikan email-email promosi lebih, kalau yang tidak dikenal banyak juga email-email hoax, hacking, cracking, phishing dan yang lainnya ya. Oke. Kemudian dari ini lebih ke arah sisi database ya. Database bahwa kita menggunakan sekian banyak aplikasi ini untuk apa gitu ya. Seperti Google ya, kita bisa melakukan apa saja sebetulnya, what I want gitu ya, apa yang kita inginkan kita bisa searching di Google karena memang pencarian, jadi apa yang kita inginkan kita bisa cari. Tapi kalau aplikasi-aplikasi yang berbasis e-commerce ya, berarti di situ what I buy gitu ya, apa yang bisa kita beli gitu ya. Nah, beda kalau yang media sosial tadi ada Facebook, LinkedIn, dan Twitter, berarti ini menunjukkan bahwa siapa saya, ya apa yang kita ketahui, kita akses apa namanya, publish status dan lain-lain, gitu ya. Ini menunjukkan siapa saya dan apa yang saya tahu, gitu ya. Kemudian apa yang kita lakukan juga, apa yang saya lakukan ini ya. Kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat dari sisi database-nya, apa yang kita share ya ada di situ ya. Oke, ini dari pengelolaan tadi online privacy ya. Ya, karena tadi banyak yang sisi negatifnya, maka saya harapkan kalian mulai aware terhadap diri sendiri, kalian mulai menyadari bahwa di perangkat yang kalian bawa, ya, baik smartphone atau itu, ini banyak terjadi pelanggaran privasi, ya, banyak terjadi pelanggaran privasi, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ya, jadi kalian harus mulai aware dengan perangkat yang kalian miliki, jangan coba apa namanya menyebar hoax, mengakses data yang tidak dibenarkan, gitu, sehingga merugikan diri sendiri. Ya. Terus kalaupun kita nyoba-nyoba online shop, ya kalau sekiranya tidak, ya udah tidak. Ya, banyak yang masukkan ke ini tapi dikeluarkan lagi ke basketnya gitu ya. Ya. Oke.
Itu dari mulai privasi, ya. Terus hati-hati juga untuk mengakses website-website yang di situ kita harus registrasi, ya. Memasukkan email, memasukkan nomor handphone, ya. Kita akan dibanjiri dengan email dan promo-promo, ya. Hati-hati. Oke, kemudian ada intellectual property, bahwa di dalamnya semua ini intelektual menjadi aset, ya. Intinya itu, intelektual menjadi aset. Bahwa apa yang kalau dulu aset ya, tanah, rumah, harta, nah ini apa yang digital itu aset, ya. Hanya kalau hard disk rusak, maka yang menjadi mahal itu adalah datanya. Data kalian kuliah dari mulai awal sampai akhir, atau data kalian waktu mengerjakan skripsi dari awal sampai akhir. Apabila flash disk atau hard disk rusak, maka yang berharga adalah datanya. Yang berharga dari data, kalau data mungkin bisa ini, tapi intelektualitas yang ada di dalamnya itu yang menjadi aset, gitu ya. Oke, kemudian ini salawati aja. Ya, kemudian ini untuk pedoman penggunaan dari sistem informasi. Ya. Tadi menggunakan komputer yang merugikan orang lain, stop. Mengganggu kerja komputer, mengintai file, mencuri data, masukan, dan yang lain-lainnya. Ya, ini dibatasi, dihindari. Ya. Mulai tadi aware terhadap diri sendiri, mulai aware terhadap perangkat yang kalian miliki, untuk tidak melakukan hal-hal atau tidak berada di sisi negatif perkembangan teknologi. Ya, sebaiknya kalian berada di sisi yang positif sehingga teknologi menjadi teman, sehingga teknologi menjadi lebih bermanfaat. Gitu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, mangga, masih ada waktu sekitar 5 menit. Ya, rekamannya sebetulnya yang tadi pagi sudah saya share, sudah saya upload di YouTube, kalian bisa lihat. Kalaupun ini mau di-upload, saya rasa 40 menit cukup, ya, untuk tidak filenya tidak terlalu besar untuk bisa di-upload di YouTube. Oke. Oke, silakan kalau apabila ada pertanyaan, silakan, masih ada waktu. Pak, Ya. absennya Pak. Absennya boleh di grup, boleh langsung di ini ke saya, atau nanti siapa koordinatornya gitu ya. Atau saya capture juga boleh. Berarti absen mandiri. Ya, boleh. Siapa? Boleh. Atau nanti saya capture, di sini ada berapa? 16, berarti 15 orang ya. Siapa? Nanti akan kelihatan di sini. Oke, ada lagi? Silakan. Yang perlu ditanyakan. Apa ya? Oke, baik. Kalau misalkan yang berhalangan hadir, silakan nanti diakses di YouTube saya. Setelah upload, saya share di nanti
siapa yang mengkoordinir. Kalau tadi ada Sanggra ya, nanti saya Siapa? share ke Sanggra untuk rekamannya, silakan kalian bisa lihat ya. Kalaupun yang tadi Oh, juga siap, Pak. sama, materinya sama untuk yang A dan B, materinya sama, cuman rekamannya aja. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, Oh, siap, Pak. mungkin saya tutup untuk perkuliahan malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.